statement dari aku bagi yang punya polis asuransi, kalau bisa kalian stop asuransi dan udah closing aja polis asuransinya. Stop bayar premi dan ambil duit kalian dari asuransi. Aku punya alasan kenapa aku bilang stop gunakan asuransi. Khususnya ini saya sampaikan kepada warga-warga yang ekonominya di bawah menengah. Sekali lagi, kepada warga atau orang yang ekonominya di bawah menengah ke bawah. Ini alasannya. Sebelum lebih dalam kita kenali dulu asuransi ini kan. Saya akan tarik secara garis besar ada 3 lah yang di sekitarku. Saya nggak akan sebut brand, nggak sebut merek, kalian aja yang mencerna sendiri. Yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi ketenagakerjaan. Yang 3 ini nanti yang akan kita bahas. Khususnya kalian yang ekonominya masih menengah ke bawah, saran aku stop gunakan asuransi. Lebih baik uang premi yang tiap bulan itu kalian tabung. Kalau udah besar, kalian nanti mainkan di investasi, misalnya reksadana, obligasi, atau di deposito. Kenapa? Karena itu likuiditasnya lebih cepat atau pengurusannya lebih gampang, lebih efisien lah dibanding asuransi gitu. Itu saran aku. Jadi kalau kalian main yang 3 ini, saran aku mending kalian gak usah main asuransi lah gitu. Menurut aku ya. Tapi dari yang 3 ini, yang paling wajib ya menurut aku wajib punya itu asuransi tenaga kerjaan. Kalau kalian udah paham lah asuransi mana yang aku maksud ya, yang plat merah atau yang warna hijau gitu, atau plat hijau, kurang lebih itulah asuransi tenaga kerjaan. Kalau asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, saran saya nggak usah pakai itu deh, nggak usah punya itu. Menurut aku ini kaum mending kaum yang warga ekonomi menengah ke bawah. Kita bahas mulai dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini kan agak mahal juga preminya. Itu kayaknya bisa di atas 500 atau mungkin di bawah 1 juta, itu yang paling kecil asuransi jiwa kan. Dan itu ditunggu nanti kalau kita dapat santunan, misalnya kalau kecelakaan lah atau meninggal dunia lah gitu kan, sampai bertahun-tahun gitu. Dan kebanyakan kasus yang ada di sekitar kita, di negeri atau di planet Konoha ini, kasus-kasus yang tidak mengenakan. Makanya aku bilang ini gak usah pakai asuransi gitu. Kenapa? Ya kasusnya, sistemnya, manajemennya, dan aturan-aturan regulasinya dari pihak asuransinya kadang nggak jelas, kadang agennya juga nggak jelas menerangkan, kadang menakut-nakuti, pokoknya nggak jelas. Nah, karena ketidakjelasan itulah saya sarankan kalian nggak usah punya asuransi jiwa ini gitu. Mending premi asuransi jiwa yang tiap bulan itu, contoh kemarin adalah saudara atau keluarga kami itu di atas 500, mungkin 1 juta atau 800 lah, let's say 800 700 satu bulan. Itu udah jalan dia kayaknya udah di atas 5 tahun. Jadi duitnya itu kan nggak kalian pegang, yang megang duit itu kan pihak asuransi gitu. Jadi duit kalian itu dikumpul dari nasabah-nasabah lain, mereka investasikan lagi, mainkan lagi di platform yang lebih gede cuannya, ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, apalagi kalau kalian kaum mending yang masih miskin, yang masih pas-pasan, kalian kasih duit kalian, dan itu memperkaya si owner asuransi dan petinggi-petingginya, orang yang hebat di asuransi itu yang kalian buat kaya. Kalian nggak ngerti kan? Iya. Tapi itulah kalimat-kalimat asuransi ditakut-takuti kan? Karena mereka itu kalimat-kalimat untuk kayak persuasif, trik-trik untuk prospek nasabah. Nanti kalau kamu meninggal, nanti kalau kamu sakit, nanti suami meninggal, anak-anakmu gimana segala macam. Itu kan, coba premi kalian itu tabung. Kalau dapat 5 juta atau 10 juta, mainkan di investasi lain atau beli emas gitu kan. Coba kalian dari kemarin beli emas setiap bulan, misalnya premi kalian kan 800.000, 700.000, beli emas sekian gram. Bulan depan beli emas sekian gram. Kalau dari dulu itu kamu aplikasikan, itu udah berapa kilo mas? Gitu. Iya kan? Kemudian itu asuransi jiwa ya, saranku nggak usah. Apalagi yang menengah ke bawah. Kecuali kamu udah sultan kaya raya, adikmu nggak terhitung lagi digitnya, bolehlah bebas. Kita bahas ini bukan orang kaya, ini versi kaum mending orang-orang kismin gitu, yang menengah ke bawah. Gak usah main asuransi lah, stop lah itu asuransi jiwa itu. Ya kan, kamu bayar tiap bulan, tunggu mati dikasih, tunggu cacat jalan baru dikasih. Mending
saran aku, tips dari aku ya, duit kalian itu kan energi buat kalian. Jadi kalau bisa duit kalian itu jangan dipegang orang lain. Kalian yang kendalikan penuh dan gampang diakses gitu. Aksesnya ke asuransi kan agak susah gitu kan. Klaim-klaimnya juga susah gitu. Apalagi yang soal meninggal, kecelakaan, urus ini, urus itu, 14 hari kerja, 10 hari kerja, alah ribet. Pilih instrumen yang lebih ringan lah, gampang. Kalian sendiri yang ke kantor atau ke bank atau kemana, obligasi atau reksadana atau deposito lebih simpel dan lebih cepat, dan pencairannya likuiditasnya juga lebih tinggi gitu, lebih enak lah menurut aku. Mending ke situ kalian buat. Oke, itu untuk asuransi jiwa, saran aku nggak usah. Nomor 2, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini lebih parah, lebih hangus kan, lebih hangus. Sakit nggak sakit, berobat nggak berobat, pakai nggak pakai, tetap bayar iurannya setiap bulan gitu. Bayangkan kalau kamu udah bertahun-tahun pakai asuransi kesehatanmu itu yang warna hijau itu ya, berapa tahun tuh? Nah, bagaimana pelayanannya? Bagaimana kualitas obatnya? Tahu lah ya kan? Ya. Apalagi kalau kamu datang ke rumah sakit klinik, bagaimana servisnya? Pasti dipandang sebelah mata kan, dipandang miring tuh. Ada diskriminasi kan? Nah, karena itulah saya nggak pakai itu. Bertahun-tahun saya pakai itu, saya jarang pakai. Nyaris tak pernah aku pakai kayak nggak salah, paling sekali aja. Karena udah bertahun-tahun udah aku bayar, saya merasa rugi karena jarang sakit, nggak pernah kecelakaan segala macam. Duit saya itu hangus kan. Kalau aku tabung-tabung yang bertahun-tahun itu untuk asuransi kesehatan, udah berapa duit? Ya, misalnya beli emas atau beli apa gitu kan. Mending nggak usah, apalagi kalau kalian masih sehat, masih muda, nggak usah. Tapi kalau kalian mungkin agak mending-mendingnya orang tua yang udah agak tua, oke lah, ya kan, suami istri, bapak mama, oke lah. Tapi kalau anak-anaknya, saran aku nggak usah ikut asuransi itu, masih muda, jaga kesehatan aja gitu. Hangus duitnya, saya hitung berapa tahun kami bayar itu satu kakak, kan jarang dipakai gitu. Apalagi kalau orang tua kalian juga pola hidup sehat, anak-anaknya juga pola hidup sehat, hangus duitnya gitu. Mending nggak usah pakai, ngapain kita bayar kan kayak gitu. Mending duitnya kalian tabung, seperti tadi juga kalian tabung duit untuk bayar asuransi itu, asuransi kesehatan itu. Nanti kalau udah gede, misalnya lihat di bank-bank konvensional. Karena saya kalau deposito obligasi jangan ke bank-bank yang berplat merah. Kalau bisa bank-bank BPR gitu, karena bunganya lebih tinggi di situ untuk obligasi atau reksadana atau deposito. Kumpul-kumpul tuh, berapa iuran kalian? Kalau misalnya dua orang tua ada 4, ya kalau 4, kalau anaknya 4 kayak 5 kayak kami 5 anaknya, orang tua 1 atau 2, udah 7 iuran asuransi kesehatan. Itu berapa duit sekali setor per bulan gitu. Iya, Indonesia kan banyak anaknya kan kebanyakan, jadi nggak usah, alihkan aja lah iuran asuransi kesehatan dan iuran asuransi jiwa itu kalian tabung. Udah gede, udah mainkan di tabung di saham ya, bukan main saham, invest di saham, beli emas atau di nilai emas yang kayak di Pegadaian. Banyak lah, beli mata uang valuta asing, mata uang asing, obligasi, ke situ aja kalian buat gitu. Kalau enggak, mending ya tabung aja di rekening lain yang nggak bisa ada ATM-nya gitu, buku tabungan aja, satu rekening khusus ke situ. Jadi uang asuransi jiwa atau asuransi kesehatan itu alihkan ke situ, tabung situ tiap bulan gitu, seolah-olah kayak berpremi, tapi di rekening, pilih bank mana gitu atau deposito mana. Itulah paling simpel aku kasih, nggak usah kasih ke orang, itu hangus. Nggak tiap bulan juga kita ke rumah sakit, nggak tiap minggu juga kita sakit. Jadi lebih banyak hangusnya dibanding tidak hangusnya. Itu menurut aku ya, apalagi mulai dari generasi terus sekarang berobat gitu, belum tentu setahun itu. Saya dalam setahun nggak pernah berobat, bisa bertahun-tahun saya nggak berobat, paling beli obat ke apotek doang, siap itu istirahat, olahraga, udah sembuh. Itu aja, rugi kan? Rugi. Itu tipsnya. Yang pertama, yang ketiga tuh, yang asuransi tenaga kerja. Kalau asuransi tenaga kerja itu memang aku sarankan, karena itu kan duitnya nggak hangus, jadi kayak terkumpul, kayak menabung lah, dan bunganya juga dari pihak asuransi tenaga kerjanya atau dari tempat kalian kerja itu kan agak ada nambah lah gitu, nilainya sedikit itulah. Pokoknya dipotong pun dari gaji kalian, tapi dari perusahaan kayak ada nambah gitulah. Saya udah pernah mengalaminya. Asuransi ketenaga kerjaan, kalau kalian kerja di
tempat orang, kerja sama orang, kerja di perusahaan orang, saran saya satu-satunya dari yang 3 ini, saya rekomendasikan wajib punya asuransi ketenaga kerjaan. Kalaupun kalian nggak kerja di tempat orang, misalnya kerja punya bisnis sendiri atau istilah mandiri ya, punya karya sendiri atau punya bisnis sendiri kecil-kecilan, UMKM gitu atau freelance, tetap buat asuransi ketenaga kerjaan. Suatu saat kalian sakit, kecelakaan segala macam, butuh duit, itu bisa di closing, bisa ditutup, tarik dananya gitu. Dan pencairannya juga gampang, 2-3 hari paling udah selesai. Jadi kesimpulannya, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan buat kaum mendang-mending, buat kaum warga menengah ke bawah, saran saya tidak usah pakai yang 2 itu. Nggak usah pakai. Mending pakai asuransi ketenaga kerjaan. Jadi uang kalian untuk premi itu kalian alokasikan ke instrumen investasi lainnya. Itulah saran dari aku. Oke? Jadi nggak usah dengar-dengar apa financial advisor kalian, apalagi sales asuransi itu udah muak gitu. Apalagi asuransinya kayak MLM lagi ya. Ada asuransi terus rekrut orang, jadi yang direkrut itu menjadi member kita, itu lebih kacau lagi menurut aku. Itu udah permainan kayak money game menurut aku ya. Itu bunganya kayak mana, pembagian hasilnya gimana? Oh, nggak tahu saya. Dan beberapa perusahaan asuransi di negeri Konoha dan di luar negeri Konoha itu gede banget. Untung profitnya per tahun, waduh, miliaran triliunan bos. Makanya aku bilang yang jadi kaya orang akan makin kaya. Yang kaya itu makin kaya kalian buat, karena duit kalian yang menengah-menengah ini berlabuh ke dompet orang yang kaya-kaya di negeri Konoha itu. Makanya aku edukasi, jangan kasih duit kalian di situ. Iya kan, nyicil ke bank bunganya, yang makan juga yang petinggi-petinggi bank, yang punya bank. Yang makin kaya, makin miskin akan makin miskin. Makanya ya be wise saja lah. Karena aku janganlah main asuransi itu kalau duitmu masih belum ada. Tapi kalau duitmu udah unlimited, nggak terhitung lagi digitnya, oke lah, hantam lah di situ, main berapa asuransi kalian hajar lah di situ. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.